semuanya, perkenalkan kita dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan beberapa poin tentang aplikasi pengolah angka. Nah, kita memilih Excel. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita perkenalkan diri. Nah, aku bakal memperkenalkan diri dari sebelah kiri saya. Halo, aku Arlika Nuraini Deborah. Aku akan menjelaskan mengenai penjelasan aplikasi pengolah angka. Hai, aku Siti Raika Kaila. Aku akan menjelaskan bagai fungsi-fungsinya. Halo, aku Inta Rosmati Dewi. Aku akan menjelaskan tentang tujuan aplikasi pengelola angka. Halo, aku Fitri Nur Aini. Di sini aku akan menjelaskan mengenai kegunaan dari Microsoft Excel. Halo, aku Adinata Sabila Intan. Di sini aku bakal mempraktekkan bagaimana cara menggunakan Excel, dasar-dasarnya. Selamat menonton. Dadah. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian aplikasi pengolah angka. Aplikasi pengolah angka adalah perangkat lunak atau software yang biasa digunakan untuk mengolah data berupa angka, menggunakan rumus, tabel, dan grafik agar perhitungan lebih cepat, tepat, dan rapi. Oke, jadi sekarang aku mau ngejelasin tentang fungsi-fungsi aplikasi pengolah angka. Fungsi-fungsi aplikasi pengolah angka ada 5. Yang pertama, menghitung data angka secara otomatis. Yang kedua, mengelola data dalam bentuk tabel. Yang ketiga, bisa membuat diagram ataupun grafik. Yang keempat, bisa melakukan perhitungan, keuangan, nilai, ataupun laporan. Dan yang terakhir, yang kelima, bisa mengurangi kesalahan jika menghitung secara manual. Sekarang kita masuk ke tujuan penggunaan aplikasi pengolah angka. Tujuannya ada beberapa. Yang pertama, mempermudah pekerjaan yang berhubungan dengan angka. Contohnya seperti bidang keuangan dan bidang akuntansi. Yang kedua, menghemat waktu dan tenaga, di mana rumus-rumus Excel mempermudah dan mempercepat pekerjaan. Yang ketiga, meningkatkan ketelitian dalam perhitungan. Dan yang terakhir, membantu pengambilan keputusan berdasarkan data. Nah, seperti yang kita tahu, kelompok kita memilih Microsoft Excel sebagai salah satu contoh dari aplikasi pengolah angka. Microsoft Excel ini bisa membantu kita untuk mengelola data supaya bisa membuat data atau mengelola angka dengan lebih rapi, cepat, dan tepat. Nah, ada beberapa kegunaan dari Microsoft Excel ini sendiri. Nah, yang pertama yaitu menghitung nilai siswa. Kita bisa mengetahui total, rata-rata, dan juga peringkat siswa secara otomatis. Yang kedua yaitu kita bisa membuat laporan keuangan. Kita bisa mencatat pengeluaran dan pemasukan dari keuangan kita agar keuangan kita bisa lebih teratur lagi. Lalu yang ketiga, kita bisa mengelola data penjualan. Data barang, hasil terjual, dan hasil penjualan bisa kita catat atau bisa kita olah di dalam Microsoft Excel. Dan yang terakhir, kita bisa membuat grafik atau tabel dari data angka yang kita peroleh. Nah, sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana cara kita menggunakan aplikasi pengolah angka. Contoh dari aplikasi pengolah angka yang telah kita ambil yaitu Excel. Langkah pertama, kalian ambil laptopnya. Setelah itu kalian buka laptopnya. Udah dibuka laptopnya, kalian nyalakan laptopnya. Bagaimana caranya? Begini caranya. Kalian cari di keyboard dan klik yang ini. Nah, setelah nyala seperti ini, kalian harus buka Excel. kita bisa klik 2 kali pada logo Excel pada aplikasi tersebut. Nah, setelah dibuka aplikasi dengan cara klik 2 kali, nanti tampilannya bakal seperti ini. Nah, ini bisa dibuka atau diklik lagi yang blank workbook. Nah, nanti kan tampilannya bakal kayak gini. Kita bisa bikin tabel. Kita akan mengaplikasikannya dalam bentuk tabel. Kita bisa mengetik nilai siswa kelas 7. Di sini kita bisa membuat tabelnya dulu. Contohnya itu nomor. Di sini udah kan? Nah, di sini biar nilai Siswa kelas 7-nya bisa di tengah-tengah sini. Kita blok aja sampai kolom B. udah gitu kita klik yang ini nih. Ya, jadi di tengah. Bikin ini jadi lebih mudah. Caranya kita blok. Udah kayak gitu, kita klik pojoknya sampai berubah jadi plus kayak gini. Kita deret ke bawah sampai 10. Nah, udah ke bawah. Di sini kita masukin dulu nama-nama yang bakal kita masukin nik dan nilainya. Nah, di sini kita bisa membuat tabel. Caranya gimana? Caranya kita Klik 2 kali terus tarik ke bawah sampai angka 90. Udah gitu kita ke border. Kita klik yang ininya. borders. Klik. Nah, udah jadi. Terus kita rapihin sekarang. Nah, kalian bisa mengatur posisi
kalimatnya katanya ini mau di sebelah mana gitu. Sama, di sebelah kanan atau di kiri. Aku mau ganti fontnya menjadi Times New Roman. Kita klik aja. Nah, Kita bisa nambahin ukuran. Di sini aku nambahinnya 14 aja. Terus udah gini aku pingin ditebalin. Cara jepit bawah. Bisa kreasikan warna tabelnya. Nah teman-teman, sekarang aku akan mengaplikasikan bagaimana cara menggunakan rumus. Nah teman-teman, di sini ada tabel ganda dari tabel sebelumnya, yaitu tabel pertama. Bayangkan jika kita dipindahkan untuk menyalin satu persatu data dalam tabel ke tabel berikutnya, sedangkan isi dari tabel tersebut itu puluhan ribu. Bagaimana cara kita menyalin satu-satu? Itu bakal memakan waktu yang panjang banget. Jadi di sini aku akan menerapkan satu rumus. Di sini kita menggunakan rumus VLOOKUP. Klik sama dengan, lalu kita ketikkan VLOOKUP. Seperti ini, kita buka kurung. Begitu kita klik yang A4, biasanya di komputer itu titik koma. Tapi penerapan rumus di sini tuh menggunakan koma karena ini laptop. Lalu kita deret ini dari angka 1 sampai 90, keseluruhan kita deret. Setelah itu kita koma, dan kita klik 1. Setelah itu kita klik false. Kita klik enter. Nah, udah jadi. Nah ini kan baru satu, kita bisa deret ke samping dan ke bawah. Sebenarnya tidak hanya ini rumus-rumus yang ada di Excel ini. Ini ada beberapa rumus dasar yang perlu diketahui. Yaitu sum, average, max, min, rumus if. Ini rumus untuk VLOOKUP. Nah ini. Nah teman-teman, Ketika sudah selesai, maka kita bisa meng-save agar tidak hilang filenya. Caranya bagaimana? caranya kita pencet file. Udah gitu kita pencet lagi save as. Kenapa gak save? Karena save as itu untuk simpan sebagai file baru, nama baru, format baru, dan tempat yang berbeda. Ketika save, itu simpan perubahannya di file yang sama, sedangkan ini belum di save. Jadi lebih baik Klik yang save as. Pencet yang ini. Di sini kita bisa pilih bebas mau yang mana aja. Bisa dinamain filenya, misal. Nah, ketika kalian udah menamai filenya, kenapa harus dinamain? Soalnya kalau kalian mencari file ini, gak bakal bingung. Ini kita tinggal save. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk meng-close aplikasi pengolahan angka ini atau Excel dan bagaimana kita memasukkan tersebut? Yang pertama, kita klik execution-nya. Close, kita klik. Nah, kalau udah kayak gini, kalian bisa klik Windows yang ini. Nah, udah kayak gini, kalian cari icon power di sini. Buat pencet, langsung klik yang down. Langsung klik masuk down. Nah, ketika kalian udah hitam, kalian bisa tutup laptopnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.